Ini kebetulan tempat kita ini sedang terjadi pemadaman PLN. Nah, tentunya sangat kacau ya jika kita sedang membutuhkan listrik untuk kegiatan, tiba-tiba PLN padam, sangat kacau. Nah, dengan alat ini kita sudah tidak perlu khawatir lagi jika terjadi PLN padam. Kita juga akan tunjukkan beban pemakaian di bengkel dan ngelas ini berapa watt sih. Nah, ini lagi 3.800 tambah 7.000 tambah ya 11.500 watt, dia masih stabil. Nah, halo teman-teman semuanya, untuk penggiat PLTS, hari ini kita mau menguji satu paket PLTS pesanan Bapak Sahri dari Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi Pak Sahri ini kemarin itu udah pernah pasang untuk PLTS on grid, tetapi sudah berjalan 6 bulan. Nah, PLTS on grid ini punya Pak Sahri ini tidak bisa aktif dikarenakan masih terkendala untuk perizinan dari PLN KWH Eksim ya. Jadi vendor yang menangani sudah sempat dihubungi sama Pak Sahri beberapa kali, tapi belum ada jawaban. Nah, Pak Sahri ini minta kita melakukan perubahan pada sistem PLTS yang diterapkan. Jadi panel surya sudah ada, inverter sudah ada, kita tinggal menambahkan untuk spek inverter off grid dengan kapasitas 10.000 watt dan tentunya menggunakan baterai karena ini PLTS off grid. Langsung aja kita lihat seperti apa speknya ya. Tapi di sini kita juga spek mesin ini kita juga menyesuaikan dengan kapasitas panel yang sudah dipasang oleh Pak Sahri biar tidak banyak perubahan. Nah, seperti ini unitnya. Jadi seperti ini mesinnya sebenarnya cukup simple ya. Ini kita inverter tipe low frekuensi dengan daya output di 10.000 watt. Nah, untuk baterai ini kita menerapkan sistem 96 volt. Jadi satu baterai kita menggunakan baterai lithium dengan kapasitas 48 volt 100 ampere. Nah, kita paralel 2 dan seri 2. Jadi ini output dari baterai ini sudah 96 volt untuk menyuplai kebutuhan mesin inverter ini. Nah, kalau kita total dengan daya tampung 4 baterai ini adalah 48 volt kali 100 ampere, 4.800 watt hour satu baterai dikalikan 4 kurang lebih di angka 18 kWh. Sedangkan panel yang sudah dipasang oleh Pak Sahri ini kapasitasnya itu 510 WP sebanyak 10 piece atau di kisaran angka 5100 WP. Nah, ini untuk spek baterai dan inverter. Ini ada kita tambahkan di sini yang ini panel distributor DC ya. Ini ya untuk panel distributor DC. Jadi panel ini terdiri dari beberapa blok pembagian sumber DC. Nah, dari panel surya, dari baterai dan menuju inverter. Ini kita akan jelaskan biar besok saat mengoperasikan sistem sudah tidak kebingungan lagi. Jadi ini ada MCB, ini sudah kita kasih nama semua. Yang ini adalah MCB panel surya dari jalur PV. Ini MPPT yang dari baterai menuju sistem MPPT seperti ini. Dengan yang sini ada MCB soft start dan inverter. Nah, soft start ini berfungsi hanya sebagai on saat pertama kali saja biar
baterai lithium tidak terjadi proteksi pada BMS. Lanjut, ini diaktifkan MCB inverter yang utama. Dan yang paling pojok ini adalah MCB dari baterai. Baterai ini masuk ke baterai, ini masuk ke baterai, yang ini masuk ke inverter. Oke, di sini kita kasih terminal busbar untuk penyatuan jalur positif, dan ini terminal jalur negatif. Nah, ini jalur dari baterai dari MPPT ya, ini MPPT masuk ke MPPT ini, masuk ke MPPT. Yang ini ya juga negatif menuju ke sistem MPPT, dan yang sebelahnya ini jalur dari panel surya. Ini kita udah aktifkan, jadi kita akan lihat produksinya. Ini posisi panel surya 201 volt dengan tegangan baterai 102,4 volt. Ini arus kerjanya di 28 ampere dikalikan tegangan baterai, yaitu kisaran 2800 watt, karena posisi sudah mau full untuk baterai. Dan beban pemakaian, karena ini posisi masih istirahat, beban pemakaian cuma kecil 137 watt. Nanti akan kita coba load dengan beberapa mesin las dan kebutuhan bengkel lainnya. Terus yang ini kita tambahkan juga untuk panel ATS Auto Transfer Switch sistem sinkronus. Jadi dengan penambahan alat ini, saat perpindahan dari PLN ke inverter maupun sebaliknya, dia sudah tidak terjadi jeda persimpangan fase maupun kedip. Tentunya di peralatan elektronik tetap aman. Nah, ini indikator output ada di atas ini ya, inverter, PLN. Yang ini baterai untuk ATS-nya pindahnya berapa volt. Nah, ini bisa untuk prioritas mau inverter atau PLN. Terus untuk bagian dalam seperti ini. Nah, ini ada beberapa jalur. Paling pojok ini adalah output yang ke beban rumah. Terus tengah ini inputan PLN. Sebelahnya adalah inputan inverter. Nah, yang paling pojok ini yang kecil adalah trigger tegangan baterai. Nah, bagian atas ini kita tambahkan COS sebagai bypass saat terjadi gangguan pada sistem PLTS. Kita bisa langsung bypass, arahkan ke, kalau ke tengah sini sistem mati off, kalau ke bawah langsung bypass ke PLN. Kita arahkan ke atas. Nah, inverter akan aktif dengan sistem otomatis. Nah, ini bloknya juga simple. Di sini ada relay atau kontaktor overswitch antara PLN dan inverter. Ini juga ada relay untuk pengatur ini kontaktor utama, dan sebelahnya ada relay untuk trigger. Di sini terdapat MCB juga dari PLN dan inverter. Nah, untuk panel surya sendiri ini terbaca ini tadi 194 volt. Jadi untuk panel surya dengan kapasitas 510 WP itu dengan VOC rata-rata di angka 49 volt. Di Pak Sahri ini sudah ada panel ya yang terpasang 510 WP itu. Nanti konsepnya kita akan main 5 seri, yaitu tegangan open yang masuk ke sistem MPPT ini di angka 49 kalikan 5, yaitu di angka 240 volt. Nah, untuk MPPT ini sebenarnya dia bawaan pabrik adalah sistem 48 volt dengan maksimum inputan di 150 volt. Tapi ini sudah kita modif
untuk menyesuaikan spek kebutuhan tempatnya Pak Sahri ini, kita modif untuk bekerja pada sistem 96 volt dan pada tegangan open baterai sampai dengan 260 volt. Sudah kita running beberapa bulan dan sistem yang kita terapkan atau modifikasi ini tetap aman ya. Oke, panel yaitu main 5 seri 2 paralel. Nanti kita akan coba load beban, kapasitasnya mampu sampai berapa watt untuk menghidupkan mesin-mesin. Nah, untuk panel surya ini ya, kita udah running menggunakan panel ini. Ini kita buat sama 5 seri juga ini. Jadi kita nyoba juga sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada di lokasi ya. Ini kita akan coba untuk kebutuhan bengkel ya, ada ngelas, ada gerinda, dan kebutuhan lainnya. Kebetulan tempat kita ini sedang terjadi pemadaman PLN. Nah, tentunya sangat kacau ya jika kita sedang membutuhkan listrik untuk kegiatan, tiba-tiba PLN padam, sangat kacau. Nah, dengan alat ini kita sudah tidak perlu khawatir lagi jika terjadi PLN padam. Kita juga akan tunjukkan beban pemakaian di bengkel dan ngelas-ngelas ini berapa watt sih. Nah, ini untuk mesin-mesin gerinda ya, 400, 500. Ini hasil produksi panel surya 1200 watt. Beban pemakaian ini 1800, 1700, naik turun ya. Jadi untuk kebutuhan kompresor serta tuh ngelas-ngelas di atas, kompresornya dihidupkan terus. Nah, kompresor ketambah ngelas, hari kan ngelas. Nah, ini kompresor 1000 watt. (1400, 300). Tuh, kelas 2000, wow, 3000 watt. Kondisi kompresor ini udah full ya, jadi stop otomatis. 1500-an lah rata-rata untuk satu las. Dengan produksi panel surya 1300-an. Jadi kekurangan 300 watt diambilkan dari baterai. Oke ya, mantap ya. Jadi udah nggak perlu repot-repot lagi dan nggak perlu bingung jika terjadi PLN padam. Nggak perlu repot, nggak perlu berisik, nggak perlu bau solar. Kita coba load lagi 3800 tambah 7000 tambah ya 11.500 watt. Dia masih stabil. Nah, dia memproteksi overwatt di 11.000. Nanti aktif lagi setelah 5 detik. Jadi sistem proteksi overwatt juga sudah aktif. On. Nah, tadi saat kita load beban, tegangan juga stabil ya, nggak ada drop. Frekuensi juga stabil 50 Hz. Jadi kita benar-benar sistem yang ingin kita pasang sudah kita set seperti ini, sudah bekerja dengan normal saat instalasi di lokasi. Semoga
lebih mempermudah dan tidak ada kendala. Buat teman-teman yang ingin bertanya-tanya untuk spek PLTS maupun problem seperti tempatnya Pak Sahri ini, problem kemarin pasang on grid dan nggak dapat perizinan dari PLN, nah bisa juga konsultasi ke kita, nanti kita buatkan spek yang sesuai kebutuhan Anda. Atau yang mau konsultasi bisa langsung hubungi nomor kita yang ada di deskripsi di bawah ini ya. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja. Hmm.